Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kembali kita berjumpa ya di ibadah online ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya minta kakak Geri untuk berdoa. Oke, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kita bisa ibadah kembali. Terima kasih buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu untuk kehidupan kami semua. Sebentar kami mau ibadah, serta ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang hadir di tempat kita masing-masing, Tuhan yang jamah kita, Tuhan yang berkati kita semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Daki-daki, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk saat ini kami bisa kembali untuk mendengarkan sebahagian firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik kami juga anak-anak yang akan mendengarkannya. Supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Dan kami dapat melakukannya sehingga kehidupan kami boleh semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, pada saat ini Oma akan menyampaikan firman Tuhan mengenai seorang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ahli Taurat itu bertanya kembali, siapakah sesamaku manusia itu? Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan yang terdapat dalam Lukas 10 ayatnya 30 sampai 37. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan sampainya di tengah perjalanan ada penyamun-penyamun yang datang merampok dia. Kemudian bukan hanya merampok harta bendanya, pakaian yang dipakainya, tetapi juga memukul dia sampai setengah mati, kemudian ditinggalkan di tepi jalan. Dan orang ini sangat menderita, orang ini begitu sedih, orang ini merintih-rintih karena kesakitan. Tetapi karena di jalan itu tidak ada orang, terlalu sepi, tidak ada yang menolong dia. Satu saat ada seorang jalan ke sana. Kemudian orang itu tidak menolong. Justru dia menghindar orang yang menderita ini. Dia berjalan di samping sana. Kemudian dia pergi. Kemudian tidak berapa lama lagi datanglah seorang. Dia juga demikian. Tidak menolong, bahkan dia pergi menghindari orang itu.
Anak-anak tahu siapakah kedua orang itu? Kedua orang itu adalah seorang imam dan seorang Lewi. Anak-anak tahu imam dan Lewi itu adalah jabatan pada saat itu mereka melayani di bait Allah. Sebentar kemudian datang lagi seorang Samaria yang melewati jalan di sana. Anak mengerti orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu adalah orang yang dianggap asing oleh orang Yahudi. Mereka tidak beramah tamah dengan orang Samaria. Tetapi orang Samaria itu mendengar rintihan. Dan dia melihat orang yang menderita di tepi jalan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia turun dari keledainya. Dia kemudian mengobati orang itu. Dia membebat luka-lukanya. Kemudian orang itu dia angkat. Dia naikkan di keledainya. Luar biasa bukan? Orang ini tidak mengenal siapa orang itu. Tetapi dia berhati baik. Tidak seperti dua orang yang tadi. Bahkan dia berkorban. Orang yang menderita ini ditaruh. Dinaikkan di atas keledainya. Dia sendiri menuntun keledai itu berjalan kaki sampai ke penginapan yang terdekat. Kemudian menyerahkan orang yang sakit ini, yang menderita ini kepada orang penginapan. Untuk diobati sampai sembuh. Dan kemudian besok dia akan datang kembali untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan. Setelah mendengar perumpamaan ini anak-anak pilih yang mana? Yang pertama orang imam, yang kedua Lewi ataukah orang Samaria? Mana menurut anak-anak yang baik? Benar, pasti orang Samaria. Dan Yesus juga mengatakan kepada ahli Taurat itu, menurut kamu siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesamamu manusia? Kemudian ahli Taurat itu mengatakan, yaitu orang Samaria. Benar, pergi lakukanlah itu. Anak-anak, di dalam Matius 7 ayat 12 di sana tertulis, segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka, karena itulah isi daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Setelah mendengar ini kemudian anak-anak, Oma beri pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak ya. Dan pertanyaan ini harap dijawab. Kirim ke nomor di bawah ini. Dan untuk 5 jawaban yang tercepat dan yang benar akan mendapatkan souvenir. Perhatikan pertanyaannya untuk kelas kecil Musa dan Yosua. Siapa yang menolong orang yang habis dirampok itu? Untuk Musa dan Yosua. Yang kedua, untuk kelas Matius, Markus, kelas 1 sampai kelas 4. Apa hukum yang pertama dan yang utama? Dan yang ketiga untuk kelas Lukas dan Daud, kelas 5, 6 dan SMP. Ceritakanlah pengalaman anak-anak saat menolong teman yang dalam kesusahan atau sakit atau sedang berduka. Jawab ya, pasti Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah pada saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika Engkau sudah memimpin kami di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang sudah disampaikan boleh masuk dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus mereka boleh mengerti dan mereka boleh melakukan. Dan mereka boleh menjadi seperti orang Samaria itu yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang menderita. Dan Tuhan mengatakan orang-orang seperti inilah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa Surgawi.
kami serahkan kiranya firman Tuhan ini sepenuhnya masuk dalam setiap hati anak-anak-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.